Hai teman-teman semuanya, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID, channel yang paling jujur membahas soal ekspor dan impor. Jadi saya seneng banget nih hari ini kita mau ngebahas hal baru, yaitu Indonesia gabung dengan BRICS sebagai anggota penuh ya. Sebagai anggota penuh, ini saya seneng banget. Karena saya beberapa waktu lalu selalu memberikan pandangan ya di akun Instagram pribadi saya bahwa Indonesia harus join BRICS. Ini di tahun 2023, bulan November. Dan baru terjadi Januari 2025. Udah 1 tahun lebih dikit, teman-teman. Jadi saya senang banget di sini. Nah, kenapa saya pribadi berpandangan bahwa Indonesia harus join ke BRICS nih? Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu BRICS, nah BRICS ini adalah kelompok atau blok ekonomi yang terdiri dari negara-negara dengan ekonomi berkembang pesat, seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Nah, baru-baru ini ada tambahan anggota baru seperti Indonesia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab, serta beberapa negara lain. Nah, tujuannya apa? Hanya karena ekonomi? Tentu enggak ya. Visi misi BRICS itu ada banyak, salah satunya ekonomi, kemudian politik yang nggak bisa dipisahkan tentunya ya, dan yang ketiga adalah pertahanan. Nah, tapi karena kita adalah channel ekonomi atau perdagangan internasional, kita bahas ekonominya saja, khususnya di dalam ekspor dan impor. Itu saja, teman-teman. Nah, mengapa menurut saya join BRICS itu menjadi penting, khususnya untuk ekonomi Indonesia? Karena yang pertama nih, saya merasa bargaining position Indonesia terhadap negara-negara barat itu lemah. Terkesan kita dibodoh-bodohi. Nah, teman-teman pasti ingat beberapa kasus ini. Pertama, misalkan soal Freeport. Nah, Freeport ini ketika ingin didivestasi oleh Indonesia, dimiliki sahamnya 50% lebih atau majority oleh Indonesia, itu tidak bisa ya, atau terkesan alot negosiasinya, bahkan beberapa kali gagal, sehingga mantan Menteri SDM Pak Sudirman Said itu kena reshuffle karena kegagalan ini. Nah, kenapa kok bisa ini menjadi sulit? Padahal kan tambang kita, tanah kita. Nah, ternyata ada salah satu klausul atau aturan di dalam undang-undang kita yang menyebutkan bahwa ketika ada undang-undang baru, maka itu tidak berlaku kepada PT Freeport, tapi berlaku kepada entitas atau perusahaan selanjutnya. Misalnya Freeport ini tidak melanjutkan penambangan ya, eksplorasi di Grasberg dan diganti perusahaan lain. Nah, undang-undang itu berlaku kepada perusahaan tersebut, tapi tidak untuk Freeport. Freeport itu tetap menggunakan undang-undang yang lama. Ini aneh banget kan? Tentu ini pasti ada pengkhianat di Indonesia. Penjajah tidak mungkin langsung akan menjajah negara jajahannya. Pasti mereka akan kong kali kong dengan orang lokal, orang yang kulitnya sama seperti kita, berbicara dengan suara kita atau bahasa kita, memiliki warna rambut yang sama, memiliki warna bola mata yang sama, tapi dia adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Nah, ini pertanggungjawaban pemimpin-pemimpin terdahulu kita tentunya. Nah, kasus selanjutnya teman-teman juga pasti ingat adalah kasus ban minyak sawit kita di Eropa. Dan itu kita sempat ajukan ke WTO juga atau gugat ke WTO. Nah, kenapa sawit kita itu di-ban? Karena orang-orang Eropa atau negara-negara Eropa, mereka melakukan black campaign terhadap sawit kita. Sawit kita itu dikatakan tidak sehat. Sawit kita itu dikatakan deforestasi. Sawit kita dikatakan melanggar hak asasi manusia, melanggar hak pekerja di dalam perkebunan sawit. Apakah betul sawit ini tidak sehat? Ya, tentu ini ranahnya di akademik ya, di nutrisionis, di peneliti ya. Tentu kita nggak bisa bahas di sini. Nah, kemudian yang kedua, dikatakan adalah minyak sawit kita deforestasi, melakukan deforestasi secara berlebihan. Nah, tentu itu harus kita akui sebagai bangsa Indonesia bahwa ya memang betul. Ketika kita ingin membuka perkebunan, membuka lahan, kita harus membabat hutan atau melakukan deforestasi. Apakah deforestasi kita kemudian berlebihan? Saya kira ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang pasti akan mengatur itu. Tapi kalau kita baca data, justru minyak sawit ini dihasilkan dari perkebunan yang lebih efektif dalam penggunaan lahan dibandingkan vegetable oil yang lain. Kenapa? Karena 1 ton minyak sawit itu dihasilkan dari 0,3 hektar perkebunan sawit. Cuma 0,3 hektar ya. 1 ton minyak sawit sama dengan 0,3 hektar. Berbeda dengan vegetable oil yang lain seperti sunflower oil.
minyak nabati yang lain, sunflower oil kita contohnya. Dalam 1 ton sunflower oil itu diproduksi dari 1,5 hektar perkebunan biji bunga matahari. Tuh, 1 ton 0,3 hektar, yang ini 1 ton 1,5 hektar, 5 kali lebih boros ya, 5 kali lipat lebih boros penggunaan lahan dibandingkan minyak sawit. Justru kalau ini dibiarkan ya, kalau order atau supply minyak biji bunga matahari ini makin tinggi ya, tentu mereka akan lebih deforestasi dibandingkan dengan Indonesia. Jadi itulah logiknya, teman-teman. Nah, nggak berhenti di situ. Ada kasus kan yang lumayan baru, adalah kasus tentang pelarangan nikel kita, pelarangan ekspor nikel mentah. Nah, tentu untuk menjadi negara maju dan negara emas, ya Indonesia emas 2045, kita harus mementingkan kepentingan nasional. Bagaimana kita bisa memberikan nilai tambah terhadap produk-produk kita. Kalau kita mengelola sumber daya alam saja tidak bisa atau tidak mampu menambahkan value di dalamnya, maka ya udah, kita lupakan saja Indonesia emas 2045. Dan ini dimulai dari Presiden Joko Widodo. Saya taunya dari Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi nikel ini, sehingga pemerintah stop ekspor nikel mentah. Jadi harus dimurnikan di Indonesia, sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia berlomba-lomba membangun smelter nikel. Jadi lapangan kerja terbuka, kemudian nilai ekspor atau value ekspor dari nikel itu bertambah, teman-teman. Nah, tentu ini nggak senang ya, orang-orang Eropa atau negara-negara Barat, negara-negara Eropa, mereka tidak senang karena tentu mereka butuh bahan baku. Pabrik-pabrik smelter di Eropa, mereka juga butuh bahan baku. Sehingga kalau dilarang ekspor nikel mentahnya, mereka nggak beroperasi. Pabriknya bisa tutup. Nah, ini digugat di WTO juga oleh mereka. Mereka nggak menyebutkan bahwa, oh, nikel ini deforestasi, merusak lingkungan. Enggak. Justru karena dagang, justru karena pabrik industri mereka nggak jalan, makanya mereka show kita ke WTO. Jadi teman-teman ada ya, menemukan satu benang merah di sini ya. Jadi kalau dalam hal sawit kita punya produk yang bagus, mereka punya produk yang bagus, kita bersaing bisnis di sana, tapi mereka nggak mau bersaing secara sehat. Mereka black campaign produk sawit kita. Tapi kalau kita punya produk yang bagus, mereka nggak punya ya, dan kita mau mengembangkan produk kita sendiri, nggak boleh sama mereka. Kalau kita diem terus, teman-teman, udah, kita nggak bakal jadi negara maju. Indonesia emas 2045 itu lupakan saja. Karena untuk menjadi Indonesia emas 2045 bukan hanya soal quantity ekspor, berapa kuantitinya, berapa ton, berapa juta ton, enggak. Tapi value-nya, teman-teman, nilainya berapa. Semakin besar sebuah negara mengekspor barangnya, maka ekonominya akan jauh lebih berjalan. Dan ketika kita berbicara Indonesia emas 2045, salah satu pilarnya adalah bagaimana value ekspor ini bisa bertumbuh. Bertumbuhnya pesat ya. Jadi gitu. Nah, kemudian kasus yang terakhir mungkin kalian masih ingat ya, soal iPhone ya. Bagaimana mereka sudah jualan lama di Indonesia, bertahun-tahun atau belasan tahun, mereka sudah meraup omset kira-kira 32 triliun setahun ya dari Indonesia, tapi mereka nggak mau memenuhi TKDN 40%, memenuhi aturan dari pemerintah Indonesia, yaitu TKDN 40%. Nah, di kesempatan yang lalu atau kesepakatan yang lalu dengan pemerintah Indonesia itu, Apple masih kurang ya, masih kurang untuk merealisasikan komitmen investasinya kira-kira 300 miliar rupiah, tinggal dikit lagi nih 300 miliar rupiah. Karena Apple nggak mau merealisasikan investasinya, maka Indonesia mengambil tindakan tegas untuk menstop atau memban penjualan iPhone 16 di Indonesia. Nah, ini mereka mulai kelabakan. Jadi mulai mau mengajukan tawaran-tawaran investasi yang lebih tinggi, sampai akhirnya mungkin kabar terakhir itu menyentuh 1 billion US dollar atau 16 triliun rupiah, dan akan membangun pabrik di Bandung, teman-teman. Ya, doakan saja semoga negosiasinya lancar. Kita juga tidak menghalangi
untuk investasi atau produk-produk luar masuk ke Indonesia, yang penting taat aturan pemerintah Indonesia. Itu saja. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari kasus-kasus yang sudah saya ceritakan bagaimana lemahnya bargaining position Indonesia ketika berhadapan dengan negara-negara barat, Eropa dan Amerika. Nah, dengan bergabung dengan BRICS, tentu Indonesia memiliki bargaining position yang lebih netral, yang lebih sama, yang lebih equal gitu dengan negara-negara lainnya. Nah, kita bisa lihat peluang apa saja yang terbuka sebagai pengusaha ekspor-impor. Jadi kita harus memahami beberapa hal penting ini. Yang pertama, dengan bergabung dengan BRICS, kita bisa memperkuat hubungan ekonomi, di mana hubungan bisnis yang telah menghasilkan neraca dagang atau trade balance yang surplus harus di-maintain dan ditingkatkan. Seperti misalkan hubungan dagang dengan China, India, dan Uni Emirat Arab. Teman-teman pasti nggak nyangka kan, kita dan China, kita yang surplus teman-teman. Kita yang lebih banyak ekspor dibandingkan impor dari China, sebesar 2 billion US dollar. Nanti mungkin saya akan jabarkan berapa nilai transaksinya dan juga barang-barang apa yang kita ekspor ke negara tersebut. Nah, selain memperkuat hubungan ekonomi ya, yang kedua adalah diversifikasi pasar. Keanggotaan BRICS memungkinkan Indonesia memperluas pasar ekspor, terutama ke negara-negara yang trade balance atau neraca dagang kita defisit, atau ke negara yang nilai ekspor Indonesia masih kecil. Contohnya ke negara Saudi Arabia, Rusia, Brazil, Iran, dan Uni Emirat Arab. Nah, yang ketiga adalah akses pembiayaan. BRICS memiliki lembaga keuangan sendiri, yaitu New Development Bank, yang menawarkan pembiayaan proyek dengan syarat lebih fleksibel. Ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan pendanaan bagi bisnis ekspor dan impor. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mata uang alternatif. Nah, ini bagian dari dedolarisasi. Tentu mata uang BRICS ini kemungkinan tidak akan dibahas dalam waktu dekat ya. Pasti ini sekitar beberapa puluh tahun ke depan, karena sebagai ekonomi terkuat di dunia, Amerika itu masih bereaksi sangat keras ya kalau misalkan BRICS masih kekeh gitu untuk melanjutkan wacananya dedolarisasi untuk perdagangan. Jadi mungkin mata uang alternatif ini kita kesampingkan aja. Jadi yang penting itu tiga manfaat ketika kita join kepada BRICS, teman-teman. Nah, untuk memberikan gambaran lebih jelas kepada teman-teman, ini saya kasih tahu infonya ya, infografiknya. Jadi, nilai ekspor Indonesia pada tahun 2023 mencapai 258 billion US dollar atau sekitar 4,1 kuadriliun rupiah, 4,1 kuadriliun ya. Ini sama dengan 4.100 triliun rupiah. Itu nilai ekspor pada tahun 2023. Di mana negara tujuan utama ekspor produk Indonesia adalah China, Amerika, Jepang, India, dan Singapura. Nah, jika kita ingin menganalisis lebih dalam mengenai nilai ekspor Indonesia ke negara-negara anggota BRICS, misalnya nilai ekspor Indonesia ke China pada tahun 2023 sebesar 64 billion US dollar atau 1 kuadriliun rupiah. 1000 triliun nih 2023. Dan Indonesia surplus lagi. Surplus neraca dagangnya. Jadi kita lebih banyak ekspor ke China daripada kita impor dari China, teman-teman. Ini surplusnya 2 billion US dollar atau 32 triliun rupiah. Di mana produk yang diekspor ke China adalah ferronikel, batu bara, palm oil, natural gas, bubur kayu, sarang burung walet, cumi-cumi, dan sotong beku, serta produk-produk yang lainnya. Kemudian nilai ekspor Indonesia ke India sebesar 20 billion US dollar atau setara 320 triliun rupiah pada tahun yang sama 2023. Dan ini neraca dagang kita juga surplus sebesar 13 billion US dollar atau 200 triliun rupiah surplusnya dengan India. Nah, ini harus di maintain baik-baik nih. Di mana produk yang diekspor ke India seperti batu bara, CPO atau palm oil ya, perhiasan, karet alam, cocoa butter, cocoa powder, urea, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, nilai ekspor Indonesia ke Saudi Arabia pada tahun 2023 mencapai 2 billion US dollar atau sekitar 32 triliun rupiah. Ini tidak terlalu besar ya nilai ekspornya dibandingkan negara-negara lain. Dan perdagangan Indonesia dan Saudi Arabia
neraca dagang kita adalah defisit atau negatif 1,9 million US dollar atau setara 35 triliun rupiah. Jadi kita masih lebih banyak impor dari Saudi Arabia daripada kita ekspor produk kita ke Saudi Arabia. Nah, kalau defisit seperti ini, kita harus kerja keras nih untuk memberikan atau menawarkan produk kita ke negara seperti Saudi Arabia, sehingga neraca dagang kita bisa sedikit balance lah. Nah, saat ini produk yang diekspor ke Saudi Arabia seperti mobil, palm oil, bahan makanan, tuna atau ikan kaleng, wood charcoal, plywood, kain, dan produk-produk lainnya. Nah, kemudian nilai ekspor Indonesia ke Rusia pada tahun 2023 sebesar 913 million US dollar atau setara 14 triliun rupiah. Nah, ini sangat kecil ya. Nilai ekspor kita ke Rusia itu sangat kecil. Mungkin karena letak geografis sehingga mengakibatkan angka atau biaya transportasinya, biaya pengirimannya menjadi tinggi ya. Nah, trade balance-nya atau neraca dagangnya juga negatif atau defisit sebesar 1,5 billion US dollar atau setara 25 triliun rupiah. Di mana produk yang diekspor ke Rusia adalah palm oil, coconut oil, karet alam, kopi, cocoa powder, alas kaki, desiccated coconut, udang beku, dan produk-produk lainnya. Nah, tentu dengan bergabungnya kita dan BRICS diharapkan kita bisa mengejar defisit tersebut atau paling tidak menyeimbangkan defisit atau neraca perdagangan tersebut. Ya, nanti mungkin bisa tukar natural gas atau minyak mentah mereka ditukar pakai palm oil, ya bisa aja terjadi. Namanya hubungan dagang yang baik ya, bisa aja teman-teman. Nah, selanjutnya nilai ekspor Indonesia ke Brazil pada tahun 2023 sebesar 1,2 billion US dollar atau setara 19 triliun rupiah. Namun trade balance-nya juga negatif ya atau defisit sebesar 3,5 billion US dollar atau 56 triliun rupiah. Di mana produk yang diekspor ke Brazil adalah palm oil, motorcycle, dan aksesorisnya, karet alam, gearbox, sepatu olahraga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nilai ekspor Indonesia ke Iran pada tahun 2023 sebesar 193 million US dollar atau sekitar 3 triliun rupiah. Dan ini kecil sekali ya teman-teman ke Iran. Jadi kita harus terus menggenjot ya promosi produk Indonesia ke negara-negara yang baru seperti Iran ini. Tapi neraca dagang kita alhamdulillahnya surplus sebesar 183 million US dollar atau setara 2,8 triliun rupiah. Nah, adapun produk yang diekspor ke Iran adalah pinang, motorcycle dan aksesorisnya, asam stearat, MDF atau medium density fiberboard, minyak kelapa, desiccated coconut, bahan makanan, kopi, cocoa powder, dan produk-produk lainnya. Nah, selanjutnya nilai ekspor Indonesia ke Uni Emirat Arab pada tahun 2023 sebesar 2,6 billion US dollar atau 40 triliun rupiah. Dan ini surplus atau positif ya, sebesar 297 million US dollar atau setara 4,5 triliun rupiah. Adapun produk yang diekspor ke Uni Emirat Arab seperti perhiasan, palm oil, mobil atau kendaraan, kain, sepatu olahraga, kertas, smartphone, sabun, tisu, dan lain sebagainya. Nah, tentu saya tidak bisa memberikan semua negara ya, tentu kita kurang Egypt ya atau Mesir dan juga Ethiopia kalau saya nggak salah. Ya, nanti kita akan coba tuliskan di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, sebagai pengusaha, kita bisa melihat tren ini sebagai peluang untuk memfokuskan produk unggulan kita ke pasar BRICS. Tentu lebih mudah dong, karena kan sudah satu kelompok gitu, satu kufu lah, sekufu gitu. Jadi, kemungkinan akan bisa lebih enak negosiasinya. Nah, tapi tentu saja ada tantangan ya, atau hambatan yang harus kita perhatikan. Pertama adalah hambatan perdagangannya. Meskipun ada potensi pasar yang sangat besar, regulasi antar negara BRICS bisa menjadi tantangan. Kita harus memahami persyaratan produk ekspor ke masing-masing negara. Jadi kita jangan hanya mengandalkan hubungan dagangnya, tapi kita harus belajar dan mempersiapkan apa saja yang menjadi persyaratan masuk produk kita ke negara-negara BRICS, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah
tantangan geopolitik atau tekanan geopolitik lebih tepatnya. Keanggotaan Indonesia di BRICS mungkin akan mempengaruhi hubungan dagang kita dengan negara-negara barat, seperti negara-negara di Eropa dan juga Amerika Serikat. Utamanya ketika Presiden Trump akan dilantik nih. Rumornya beliau akan menaikkan tarif bea masuk kepada produk-produk dari anggota BRICS. Hal ini mungkin mempengaruhi hubungan dagang Amerika dan Indonesia, di mana Amerika merupakan mitra strategis perdagangan Indonesia serta merupakan importir terbesar kedua produk Indonesia dengan nilai impor 23 billion US dollar atau setara 350 triliun rupiah pada tahun 2023. Selain itu juga, hal ini mungkin akan berpengaruh terhadap hubungan dagang Indonesia dan Jepang, di mana Jepang ini merupakan anggota G7 dan G5, di mana Jepang juga merupakan mitra strategis perdagangan Indonesia. Jepang juga merupakan importir terbesar ketiga produk Indonesia dengan nilai impor 20 billion US dollar atau 320 triliun rupiah pada tahun 2023. Tetapi sepertinya Jepang akan lebih bersikap menghormati pilihan Indonesia. Sepertinya seperti itu. Jadi teman-teman, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan hanya berita besar di panggung geopolitik, tetapi juga peluang emas untuk kita, untuk pengusaha Indonesia, untuk bisa melakukan ekspor ke negara-negara anggota BRICS. Jangan lupa untuk terus mencari informasi terbaru, memahami regulasi pasar baru, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar produk apa yang menurut kalian paling potensial untuk diekspor ke negara-negara anggota BRICS nih. Saya ingin mendengar pendapat kalian ya. Jadi kurang lebih seperti itu video tentang kebahagiaan kita Indonesia menjadi anggota penuh di BRICS. Nah teman-teman, bagi yang punya saran, kritik, dan lain sebagainya bisa tuliskan di kolom komentar. Kalau ada yang bingung juga bisa tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan bye!